Shalom teman-teman yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Saya harap kabar kita baik-baik saja. Puji Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan. Dan saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri serta mempersiapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Dia. Kita mau ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu yang siap untuk datang di hadapan-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kita mau lebih lagi sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku
mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kau ucap syukur Tuhan, kau ucap syukur buat saat ini boleh bersama-sama datang beribadah kepadamu. Di setiap kami Tuhan, di setiap hati kami Tuhan, yang jamah setiap kami Tuhan, dan kami mau lebih lagi untuk memuji Engkau. Kamu serahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, saya mau menyapa teman-teman di rumah sekali lagi. Shalom. Shalom. Oke, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Teman-teman yang ada di rumah, ya kita mau lebih lagi, kita mau semangat memuji Tuhan, meninggikan namanya. Mari kita sama-sama menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan
atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Oke, teman-teman di rumah dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Bapa, ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Ucap syukur kepadamu ya Bapa. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel,
kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Waktu pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Halo teman-teman semua, Shalom. Bersyukur kita bisa kembali bersama-sama di dalam persekutuan kita Komisi Pemuda malam hari ini, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersama-sama telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami dapat memahami, dapat mengerti dengan baik kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini. Dan kiranya Tuhan yang juga menanamkan firman itu di dalam hati setiap kami dan membuat kami dapat mengaplikasikan, mengerjakan firman itu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah buat kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita bicara tentang satu tema yang menurut saya menarik begitu ya. Judulnya, tema kita adalah Saya Ingin Berusaha Untuk Menjadi Kaya. Disingkat SIBUK, sibuk. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini menarik. Dan sebelum lebih jauh kita berbicara tentang tema ini, saya mengajak kita untuk boleh membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ingin berusaha untuk menjadi kaya. Itu tema kita malam hari ini yang perlu kita bahas bersama-sama. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita coba memperhatikan, kalau kita mencoba untuk bertanya kepada orang-orang lain, atau saya tanya kepada teman-teman hari ini, maukah engkau untuk menjadi kaya? Maka saya percaya semua orang, teman-teman, hampir semua orang bisa dikatakan begitu. Tidak ada yang menolak untuk menjadi orang yang kaya. Tidak ada yang menolak untuk menjadi orang yang terkenal kaya. Tidak ada yang menolak punya uang yang banyak, punya rumah yang banyak, punya mobil yang banyak, punya tabungan deposito yang banyak. Semua orang, teman-teman, berusaha dan ingin mendapatkan hal yang demikian, teman-teman. Itu sebabnya kalau coba kita perhatikan, kalau kita
menonton berita teman-teman, maka kita akan menemukan ada orang-orang teman-teman yang mengalami kerugian, ada orang-orang yang ditipu karena pergi ke dukun untuk mencari sesuatu, mencari kekayaan teman-teman. Ada orang yang pergi kepada orang pintar untuk melipat gandakan uangnya, dan akhirnya orang yang pintar itu, karena dia memang pintar, dia berhasil menipu orang-orang yang datang ke sana untuk mencari kekayaan. Bahkan teman-teman, ada beberapa seminar-seminar yang diadakan bagaimana supaya menjadi orang yang sukses, bagaimana supaya kita cepat menjadi orang yang miliarder, bagaimana supaya kita menjadi orang yang kaya. Teman-teman, di satu sisi menjadi orang kaya itu sebenarnya juga tidak ada salahnya teman-teman. Tetapi bicara tentang saya ingin dan berusaha untuk menjadi kaya, maka kita sebelum ingin dan berusaha untuk menjadi kaya, kita sebagai anak-anak Tuhan teman-teman, kita perlu untuk membuka kebenaran firman Tuhan, kita perlu untuk membaca kebenaran firman Tuhan, kita perlu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan tentang mengejar kekayaan. Kita sudah baca tadi teman-teman, kita sudah mendengarkan tadi firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10, dan dikatakan di sana, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh teman-teman ke dalam berbagai pencobaan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, satu kali ada seorang pria datang mengunjungi seorang pendeta, namanya pendeta Robert teman-teman, seorang pengkhotbah Inggris, dan pria itu datang untuk menyampaikan keberatannya mengenai khotbah pendeta Robert ini yang baru saja disampaikannya oleh pendeta Robert ini di dalam sebuah ibadah di mana pria itu beribadah. Dan kemudian setelah menyampaikan keberatannya teman-teman pria itu kepada pendeta Robert, bicara tentang khotbahnya pendeta Robert itu yang baru saja ia dengarkan, dan setelah bicara banyak teman-teman, kemudian pendeta Robert ini mulai mengetahui bahwa ternyata ada sesuatu yang tidak beres dalam pria ini, ada sesuatu yang mengikat di dalam hati, di dalam mata, dalam pikiran pria yang datang kepadanya ini. Lalu kemudian teman-teman, pendeta Robert ini mengambil uang setengah sen dari kantongnya, dan kemudian membuka Alkitabnya dia dan menunjukkan kata Tuhan kepada pria itu. Lalu kemudian pendeta Robert bertanya kepadanya, apakah engkau melihat kata ini? Tanya pendeta Robert kepada pria itu. Tentu saja saya dapat melihat, jawab pria itu. Kemudian pendeta Robert meletakkan uang setengah sen di atas kata Tuhan dan bertanya lagi kepada pria itu, apakah engkau melihat kata yang sama? Lalu kemudian pria itu tidak bisa menjawab. Dia berkata tidak bisa melihat lagi. Dan kemudian tanpa menjelaskan teman-teman, kalimat berikutnya tanpa menjelaskan maksud dari pendeta itu, pria yang datang mengomentari, mengkritik khotbah pendeta Robert itu, lalu kemudian berpamitan pulang dan kemudian berkata, terima kasih Anda telah memberikan pengertian kepada saya, pemahaman penjelasan yang baik kepada saya. Terima kasih telah mengingatkan saya. Dan kemudian pria itu sebelum dia melangkahkan kaki, pendeta Robert mendoakannya supaya dia tidak cinta kepada uang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saudaraku, cinta uang, berusaha untuk menjadi kaya, teman-teman bisa menutup wajah Tuhan dari jiwa kita, dari jiwa seseorang teman-teman. Karena ingin berusaha menjadi kaya, banyak dari kita atau banyak orang-orang yang tidak lagi mencintai Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang tidak lagi mencintai Tuhan dengan segenap hatinya mereka, kata Paulus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seorang penulis bernama O.S. Guinness
Dia mengatakan dalam bukunya Full Stop, dikatakan begini, kita hidup hari ini di era pengalihan yang besar dan alasannya jelas. Dengan kemakmuran ekonomi kita, perangkat teknologi tinggi dan banyaknya hiburan yang mendesak perhatian kita. Kita bisa mengelilingi diri kita dengan pengalihan sejak dari buayan bayi hingga ke kuburan. Kita tidak lagi memusatkan perhatian kita pada sesuatu yang kekal karena kita terlalu sibuk untuk mengejar kemakmuran yang sementara di dalam dunia ini. Teman-teman, dengan kata lain, Guinness berkata bahwa hari ini kita terbuai dengan kemakmuran, dengan teknologi yang ada, dan kita lupa untuk mengejar yang kekal itu di dalam kerajaan sorga. Kita lupa untuk mengerjakan iman kita. Kita lupa untuk mengerjakan kebenaran-kebenaran yang Allah telah ajarkan kepada kita, telah berikan kepada kita melalui Alkitab. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita baca hari ini, Alkitab mengajarkan kita bahwa pertama, orang yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang mencelakakan. Kedua, teman-teman, orang yang ingin kaya, kejahatan akan berakar di dalam hatinya. Karena akar dari segala kejahatan, kata Alkitab, adalah cinta uang. Teman-teman, yang ketiga, Alkitab mengajarkan kita bahwa orang yang ingin kaya menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya sendiri. Dan ini, kata firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini, teman-teman, bahkan kita bisa melihat dan menyaksikan fakta kebenarannya. Kita dapat melihat ada orang-orang yang karena ingin menjadi kaya, berusaha untuk menyiksa dirinya. Dengan cara apa? Makan secara bukan lagi sederhana, teman-teman, tetapi makan dengan tidak bergizi, teman-teman. Dan pada akhirnya karena tidak bergizi makanannya, karena tidak ada mendapatkan sesuatu yang baik di dalam tubuhnya, dan pada akhirnya dia jatuh di dalam sakit penyakit. Bahkan karena ingin menjadi kaya tadi, teman-teman, dia pada akhirnya harus menghembuskan nafas dari dunia ini, harus berakhir dari dunia ini. Kita juga melihat, teman-teman, karena mengejar, karena ingin, karena berusaha untuk menjadi kaya, ada orang-orang yang melakukan segala cara, menipu sana sini, melakukan sesuatu yang tidak terpuji, teman-teman, melakukan korupsi dan segala macam karena ingin berusaha untuk menjadi kaya, jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang sangat mencelakakan, teman-teman. Ini kata firman Tuhan, ini yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Teman-teman, kenapa ada begitu banyak orang ingin menjadi kaya? Apakah kebahagiaan orang-orang itu, sukacita kita terletak pada harta dan kekayaan? Sebagian orang berpikir seperti demikian. Tetapi Billy Graham berkata bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh kekayaan atau ketenaran, melainkan ditentukan oleh karakter di dalam diri seseorang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada sebuah teladan yang baik di dalam Alkitab tentang sebuah keinginan. Kita tahu bersama-sama ada seorang raja yang bernama Salomo. Dan pada waktu itu di dalam satu Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 9 sampai 13, teman-teman, saya mengutip buat setiap kita. Salomo dikunjungi oleh Tuhan di dalam sebuah mimpi, dan kemudian Tuhan berkata kepadanya, mintalah apa yang engkau inginkan. Maka Salomo meminta kepada Tuhan begini, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu firman Tuhan berkata begini, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian.
Perhatikan teman-teman, dikatakan adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Teman-teman, ternyata Salomo tidak meminta ketenaran. Salomo tidak meminta harta dan kekayaan. Salomo tidak meminta hal-hal yang lain, bicara tentang popularitas dirinya. Dia hanya meminta hikmat kepada Tuhan. Nah, mari kita perhatikan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan selanjutnya? Dikatakan begini, jadi berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga, perhatikan baik, dikatakan, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, oh luar biasa sebuah keinginan, sebuah permintaan seorang Salomo kepada Tuhan. Tidak ketenaran, tidak kekayaan, tidak umur panjang, tidak nyawa musuhnya, tetapi hikmat yang dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali kepada tema kita, aku ingin berusaha untuk menjadi kaya, maka teman-teman, firman Tuhan jelas berbicara kepada kita, menegur kita bahwa setiap orang yang berusaha untuk menjadi kaya akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan, akan berakar di dalam hatinya kejahatan, dan akan menyimpang dari imannya. So teman-teman, sebelum kita terjatuh di dalam ketiga hal ini, mari kita stop berusaha ingin untuk kaya. Kalau kau punya permintaan, maka teladan yang telah ditinggalkan oleh Salomo bisa kita lanjutkan, teman-teman. Bisa kita ambil untuk kita minta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita hikmat yang baik, supaya kita diberikan oleh Tuhan hati karakter yang baik. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di balik hati yang bijak ada karakter yang baik, dan di balik karakter yang baik, teman-teman, ada sukacita dan kebahagiaan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, maka benar apa yang dikatakan oleh Billy Graham, bahwa kebahagiaan dan sukacita itu terletak di dalam sebuah karakter. Maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, kekayaan itu adalah pemberian daripada Tuhan. Kekayaan adalah berasal daripada Tuhan. Maka jika Tuhan berkenan untuk memberkati kita, maka Tuhan pasti memberkati kita, teman-teman. Ada banyak orang-orang di dalam Alkitab yang kaya raya, yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena tujuan hidup mereka bukan untuk ingin mengejar kekayaan, tetapi untuk memuliakan Tuhan, untuk berelasi dengan baik kepada Tuhan, dan untuk menyembah Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan karena punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan hal-hal yang bahkan tidak mereka minta, yaitu kekayaan, seperti apa yang Tuhan katakan kepada Salomo ini. Kita bersama-sama di dalam Alkitab ada begitu banyak orang yang kaya. Ada Abraham, ada Daud, ada Salomo, dan ada bahkan orang-orang yang lain di dalam Alkitab yang sangat kaya raya, teman-teman. Kita tahu juga di dalam Alkitab yang pernah kaya raya, tetapi kemudian Tuhan izinkan dia untuk mengalami kebangkrutan. Tuhan izinkan dia untuk mengalami masalah yang begitu besar, dan kemudian hatinya tidak pernah bahkan untuk mengejar lagi harta dan kekayaannya dia, tetapi dia terus membangun hubungan
hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita tahu bersama-sama Tuhan memulihkan dia, Tuhan memberkati dia, bahkan lebih daripada harta dan kekayaannya yang sebelumnya. Tanpa saya sebutkan namanya, teman-teman pasti tahu. Maka teman-teman, mari bersama-sama kita inginkan, kita kejar sesuatu, bukan kekayaan, melainkan adalah perkenanan Tuhan, melainkan adalah hati yang baik, karakter yang baik, yang boleh membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Maka percayalah bahwa segala sesuatu, hal yang lainnya itu akan Tuhan berikan kepada kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jangan ingin berusaha untuk kaya, karena akan menjatuhkan setiap kita. Berusahalah untuk menjadi bijak, karena itu akan mengangkatmu lebih tinggi lagi. Karena firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Hamba-Mu telah berhenti berbicara ya Tuhan, dan Engkau telah mengajar kami bahwa kami seharusnya tidak berusaha untuk mengejar harta dan kekayaan, tetapi kami harus berusaha untuk mengejar relasi yang baik, hubungan yang baik, karakter yang baik, yang dapat kami peroleh di dalam Engkau ya Tuhan. Dan karena itu akan mengangkat setiap kami. Mengejar harta dan kekayaan hanya akan menjatuhkan kami, menjauhkan kami daripada Tuhan, menutup mata kami daripada Tuhan sendiri. Bapa, tolong kami agar kami memiliki keinginan pengejaran yang baik, yang sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memohon demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman kasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melayani sebagai WL, single, pemusik hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang sudah diberkati Tuhan, mari kita hidup menjadi serupa dengan Tuhan. Kita hidup di dalam firman Tuhan, biar semakin hari kita semakin serupa dengan Tuhan. Oke teman-teman, dimanapun teman-teman berada, tetap jaga kesehatan, ikuti anjuran protokol kesehatan dari kepemerintahan, biarlah kita bisa selalu sehat, terhindar dari virus corona, dan kita juga sama-sama berdoa biarlah virus ini bisa cepat berlalu. Oke teman-teman, oke, saat ini kita mau akhir ibadah kita minta hambanya untuk menyampaikan doa berkat buat kita semua. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri dan sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam seluruh rangkaian ibadah kami pada malam ini. Dan di akhir dari ibadah kami, persekutuan kami malam ini ya Tuhan, kami berdoa kemanapun kami melangkah, baik hari ini, esok lusa, bahkan seterusnya. Kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan, Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami memohon, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, silakan duduk kembali. Sampai jumpa di Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.